Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 855. Kenshin yang dilihat Tessa dengan perasaan yang berbeda. Karena sekarang terungkap siapa Kenshin. Cleaning service yang jauh kedudukannya di atas omnya. Kenshin pun kemudian bicara pada bos Johnson yang di situ untuk memberitahukan segera perubahan gaji para karyawan baru, baik cleaning service maupun pegawai kantor yang baru kerja. Pemberitahuan itu harus dikabarkan lewat pengeras suara agar semua orang bisa mendengarnya. Begitu pula para tamu-tamu yang di sini. Pak Johnson bos di situ pun tak berani membantah Kenshin. Langsung memerintahkan staf bagian informasinya agar menyampaikan pengumuman yang mendadak itu. Pemberitahuan pun disampaikan. Perhatian-perhatian bagi semua karyawan dan pegawai perusahaan. Harap berhenti kerja dan dengarkan informasi penting ini. Tentang gaji untuk pegawai yang baru diterima kerja di sini. Akan naik dari 1,2 juta menjadi 5 juta rupiah. Untuk cleaning service office boy dan yang sama dengannya, akan naik dari 900.000 per bulan, menjadi 3,9 juta rupiah. Semua atas perintah Tuan Muda. Dan bulan ini langsung bisa didapatkan gajinya. Jenita langsung deg-degan hatinya. Tak menyangka tak mengira. Secepat ini gajinya naik drastis. Padahal sebelumnya ia rela kerja meski gaji yang sedikit. Tapi karena kedatangan seorang pemuda yang berbaju cleaning service di tempat kerjanya, semua langsung berubah. Para karyawan baru lainnya pun kaget jadinya. Terkejut luar biasa. Senang-senang tak terkira. Mendengar berita yang sangat mengejutkan. Seperti mendapat durian runtuh. Ketiban rejeki yang tiba-tiba. Begitu pula para cleaning service yang sedang membersihkan selokan di belakang. Mereka pun turut pula bersorak gembira. Mereka semua yang tadi ditampar satu persatu oleh security atas perintah Tessa, menjadi kebingungan tak mengerti. Anang mantan arsitek yang kini kerja cleaning service itu pun bertanya-tanya. Ada apa ini sebenarnya? Ada kejadian apa memangnya? Mengapa kebijakan perusahaan ini menjadi baik seketika? Padahal tadi sangat menyesakkan sekali. Suasana di kantor pengumuman pun tak kalah riuhnya. Masing-masing para staf di situ saling bertanya. Seorang wanita yang bernama Lorenza yang baru mengumumkan itu berkata, teman-teman semua, memangnya siapa orang yang disebut Tuan Muda itu? Bukankah bos kita yang punya perusahaan adalah Pak Johnson sejak lama? Mengapa aku tadi diminta bicara? Atas perintah Tuan Muda. Ada yang tahu kagak memangnya? Siapakah Tuan Muda itu? Semua yang ditanya di kantor itu pun tak mengetahui. Karena mereka di depan sendiri kantornya. Sedang Kenshin yang baru memerintahkan Pak Johnson itu dilihat oleh para pegawai di situ. Mereka melihat Kenshin dengan perasaan yang penasaran sekali. Termasuk Jenita yang nasibnya langsung berubah 180 derajat. Lalu tiba-tiba Kenshin menarik lengan Tessa sambil Kenshin bilang, "Awas-awas, jangan di situ." Kenshin menarik Tessa mendekat ke dirinya. Karena terlihat buku besar jatuh dari almari yang hampir mengenai Tessa. Tessa dan semua orang melihatnya. Tessa yang selama ini tak ada laki-laki yang berani padanya. Apalagi pegang-pegang tangannya, terlebih menariknya. Menjadi kaget sekali dirinya. Kenshin pria yang belum 1 jam tadi diremehkan dan direndahkannya. Bahkan sempat minta security untuk memukulnya. Kini tiba-tiba berubah derajatnya di mata Tessa. Tessa tak marah meski tangannya ditarik. Kenshin hanya sebentar menariknya langsung melepaskan. Kemudian Kenshin bicara pada orang-orang yang bersamanya. Para bos-bos perusahaan lain yang ikut pula di sini. Oh ya Pak Tirta, kalau gitu saya mau melihat ke tempat lainnya. Pastikan ke depannya di sini ada kemajuan kebaikan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Kenshin pun berpamitan pada Jenita meski baru dilihatnya. Mari Mbak, selamat bekerja, saya tinggal dulu. Nanti kalau ada yang tidak baik, Mbaknya bisa menghubungi nomor ini. Kenshin memberikan nomor yang bisa dihubungi. Lalu Kenshin tersenyum dan pergi. Para bos lain pun mengikuti. Termasuk Pak Johnson sendiri. Sedang Tessa masih terdiam 1000 bahasa. Langkahnya terhenti di situ. Dirinya yang sebelumnya pamer-pamer tentang jabatannya, pamer-pamer tentang status sosialnya,
Malah kini kalah jauh dengan cowok yang berseragam kerja cleaning service. Yang dihinanya malah menolongnya. Menolongnya kedua kali pula. Bahkan sekarang Tessa memegang tangannya sendiri, yang tadi ditarik erat oleh Kenshin. Seolah mengenang hal yang baru saja terjadi. Tessa pun dilihat oleh para pegawai yang di situ. Seperti melamun sendiri, hingga salah satu temannya datang memanggilnya. Tessa, ayo kita balik ke kantor. Kita harus kerja lebih giat lagi. Karena sekarang kan lagi ada yang mengawasi. Beruntung kamu tadi tak jadi diberhentikan kerja oleh Pak Johnson. Kita nanti bisa sedih nggak ada kamu di sini. Tessa pun langsung tersadar lalu pergi pula meninggalkan tempat itu. Sedang Kenshin yang berjalan dengan diikuti orang-orang di belakangnya. Seperti biasanya Kenshin memberi tanda dengan tangannya. Agar berjalan sendirian jangan ditemani. Pak Tirta dan lainnya pun mengerti. Kemudian mereka berbelok ke sebelah kiri. Termasuk pula bos Johnson itu. Dan Kenshin kemudian melihat-lihat lagi. Apa yang ada di sekitarnya. Baik di kiri dan kanannya. Lalu tak sengaja Kenshin sampai di kantor ruang informasi. Yang tadi memberitahukan lewat suara. Kenshin pun berada di depan pintunya. Melihat para staf di dalam yang saling bicara. Lorenza seorang staf yang tadi berkata lewat pengeras suara itu bilang. Teman-teman coba lihat itu ada cleaning service di depan pintu. Yang sedang melihat kita. Nampak Kenshin tersenyum. Karena dilihat para staf yang di dalam. Dina Lorenza itu malah bicara. Waduh kayaknya cleaning service itu naksir pada salah satu di antara kita. Siapa ya yang dia suka? Kenshin yang melihat ke dalam itu. Malah disalah-artikan. Dikira Kenshin sedang jatuh cinta. Pada cewek-cewek yang kerja di ruang informasi tersebut. Dina Lorenza pun malah menggoda Kenshin. Silahkan masuk saja mas tak mengapa. Masnya ini cleaning service baru ya di sini. Yang di interview kemarin. Selamat ya pasti masnya lagi senang saat ini. Karena hari ini tiba-tiba gajinya naik tinggi. Jarang-jarang lo ada hal yang mengejutkan begitu. Terkhusus cleaning service seperti mas ini. Yang awalnya digaji 900.000. Sekarang menjadi 3,9 juta. Pasti masnya sangat senang. Hingga mas cleaning service ini sekarang semakin percaya diri. Oh ya nama masnya siapa ya? Dan kesini pasti masnya lagi menggambar ya? Alias lagi curi-curi pandang ke kita. Katakan saja tak mengapa. Masnya lagi suka pada siapa nih? Ayo tunjuk saja jangan malu-malu. Dina Lorenza makin menggoda Kenshin. Bicaranya begitu terbuka. Terus terang sekali. Tak segan-segan mengatakan hal itu. Karena cowok yang di depannya ini. Hanya cleaning service yang pada umumnya. Tak perlu ada rasa sungkan. Tak perlu malu-malu mengatakan. Teman-temannya lain yang di situ pun malah bersorak. Mereka pun malah ikut menggoda. Salah satunya pun bicara. Jangan-jangan mas cleaning service ini suka pada kamu Lorenza. Lihat itu masnya tersenyum padamu. Hahaha semua tertawa. Dina Lorenza pun menjawabnya. Ah yang benar itu. Beneran apa bohongan ya? Oh ya kalau masnya suka ke aku. Aku suka jalan-jalan lo ke luar negeri. Kalau suka aku masnya harus bisa bicara bahasa Inggris. Harus bisa mengemudikan mobil yang terkini. Dan harus bisa naik pesawat terbang. Maksudnya beli tiketnya. Soalnya kan kita jalan berdua. Tiketnya harus beli 2. Makan dan minumnya beli 2 pula. Masa aku yang cewek yang bayarin? Hahaha. Semua tertawa lagi. Dina Lorenza tak malu sekali. Mengatakan itu pada Kenshin. Dikira Kenshin tak mampu beli. Dikira Kenshin hanya cleaning service yang gajinya takkan bisa mencukupi. Kenshin pun masih tersenyum. Dina Lorenza malah bicara. Bicara pada Kenshin. Masnya ini kok senyum-senyum saja ya dari tadi. Tak berkata tak menyebut namanya. Ayo dong perkenalkan namanya. Kita kan penasaran sama masnya. Tanggal lahirnya berapa? Alamat rumahnya di mana? Dan kesukaan masnya apa? Seperti anak TK yang memperkenalkan diri di depan kelas itu loh. Hahaha, Dina Lorenza dan teman-temannya tertawa-tawa lagi. Lalu tiba-tiba dari pintu depan berdiri seseorang. Langsung saja bicara. Hei kalian semua jaga sikapnya. Jangan bicara tak sopan pada tuan muda. Cepat-cepat minta maaf pada tuan muda segera. Kalau tidak aku perintahkan HRD memberikan surat peringatan pertama. Nampak Pak Johnson yang berkata, dengan wajah yang muram dan marah. Dina Lorenza dan teman-temannya pun kaget semua. Tiba-tiba ada bosnya.
bosnya yang begitu marahnya, yang menegur dan menyuruhnya agar segera minta maaf. Minta maaf pada tuan muda katanya. Tuan muda siapa maksudnya? Tak ada di sini orangnya. Dina Lorenza pun dan teman-temannya akhirnya melihat pria di depannya yang baru ditertawakannya, masih tersenyum padanya. Hatinya pun langsung berkata, jangan-jangan, dia ini maksudnya. Deg-degan seketika Dina Lorenza jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.